Yuhuu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Oke, hari ini masih kita mau ngomongin tentang kasus KDRT atau kekerasan di dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Bilar atau Rizky Bilar kepada istrinya sendiri, yaitu Lesti Kejora. Nah, kita akan menanggapi pertanyaan dari Erna Rismawati, ya kan? Katanya, Madam Suki, katanya Lesti sudah ditalak satu sama suaminya. Bener apa enggak sih? Oke, hari ini kita mau ngomongin hal ini ya. Dan Madam Suki memang ada sebuah artikel yang akan Madam Suki baca supaya nggak salah ya. Nah, jadi Rizky ini memang sempat melakukan talak satu kepada istrinya. Tetapi hal ini kemudian diungkapkanlah dari orang pengacaranya Bilar yang bernama Ade Erfil Manurung. Nah, si pengacara ini menceritakan kronologi pertengkaran dari pengakuannya si Bilar ini. Jadi, pada saat terjadi pertengkaran pertama antara Bilar dan Rizky, itu kan terjadi di rumah mereka. Nah, pada saat itu ibunya Lesti ada di sana. Jadi Rizky ini meminta supaya si Lesti ini diem gitu, Besti. Uh, Bilar mengatakan, udah deh kalau mau dibahas besok aja. Karena kan ada ibu, artinya kan ibu mertuanya si Bilar. Karena si Bilar ini ngerasa nggak enak banget gitu. Nah, terus, karena si Lesti ini nggak mau diem, biasakan perempuannya, kita aja kalau misalkan punya sesuatu yang nggak bisa kita tahan, pasti aja nyeplos dan udah kayak petasan, ya kan? Mungkin itu yang terjadi kepada Lesti dan Bilar pada malam itu. Jadi karena Lesti ini nggak berhenti marah, terus si Bilar ini bermaksud untuk menutup mulut istrinya. Kemudian itulah yang membuat Lesti meronta-ronta. Nah, karena istrinya marah terus ini, si Lesti kan ditutup mulutnya, tetapi kan kayak gimana? Gini ke bawah begini-begini begitu. Nah, tangan Bilar itu ke mulutnya Lesti, akhirnya ke leher. Bisa nggak gitu ya? Kalau orang udah ini ya, maksudnya udah kesel banget atau hilaf atau emosi, bisa nggak dari tangan ke sini, larinya ke sini. Nah, ini sih pendapat Madam Suki ya. Nah, terus diteruskan ya. Tidak juga. Kalau kegeser berarti kan parah dong. Nggak ada itu. Bagaimana bergeser? Saya nggak yakin kalau bergeser. Tidak ada unsur kesengajaan dari klien saya untuk menyakiti istrinya, katanya si pengacara. Tahu dong ya, tugas pengacara ini kan membela klien begitu. Jadi pada saat ini entahlah si Bilar itu sangat apa ya, tidak mau ditemui oleh awak media, bahkan pada saat penyidik aja datang untuk melihat apa, untuk mencari barang bukti kayak gitu, dia udah pergi duluan begitu ya. Jadi karena dia sudah menyewa pengacara, otomatis dong kasusnya dia ini dilimpahkan dengan pengacaranya dan pengacaranya lah yang menghandle ini begitu. Nah, setelah itu Bilar dan Lesti disebut berdamai. Namun pertengkaran pun terjadi kembali pada pukul 5 pagi itu. Karena kan malamnya itu jam 2 mereka berantem katanya sambil teriak-teriak. Terus udah gitu jam 5 karena si Lesti ini marah lagi, akhirnya klien saya itu mau pergi ke kamar mandi, mau menenangkan diri daripada ribut-ribut gitu maksudnya. Karena mertuanya pasti dengar. Emangnya kalau malam itu jam 2 mereka udah ribut, mertuanya atau mamanya Lesti nggak bangun atau nggak gimana-gimana gitu ya. Nah, di sini kan anehnya ya. Terus kenapa paginya kok meneruskan pertengkaran itu? Ya, oke. Terus karena mertuanya pasti dengar dia nggak enak ketika dia atau Bilar maksudnya mau menuju ke kamar mandi, Lesti ngamuk terus. Nah, saat itulah Bilar disebut menjatuhkan talak satu ke istrinya. Lesti mendengarkan itu dan merasa tidak terima. Oke, kakak talak satu kamu, begitu. Kemudian Lesti semakinlah dia
meradang dan ngamuk. Kemudian pengacaranya ini bercerita lagi, Lesti menarik kalungnya Bilar hingga putus, kemudian ditepis oleh kliennya hingga Lesti jatuh. Oke. Setelah emosi mereda, Bilar kemudian mencari tahu di internet tentang talak satu. Nah, jadi setelah emosi mereda, Bilar kemudian mencari tahu informasi terkait talak satu di internet. Jadi nanyanya ke Mbak Google ya. Jam 8 Lesti bangun lalu Rizky kelihatan ini browsing bahwa talak satu itu nggak ada cerai atau gimana. Ternyata talak satu itu masih boleh berhubungan suami istri dan masih sah ya karena masih talak satu gara-gara emosi kan kata pengacara. Nah setelah itu Lesti pun berpamitan kepada Bilar untuk pergi ke rumah sang ayah pukul 11 WIB siang itu. Yang dikagetin sama Bilar akhirnya tiba-tiba jam 22 jadi jam 10 ya ada sebuah laporan tentang KDRT itu. Nah, jadi gimana nih menurut kalian mamanya Lesti pada saat itu tidur di situ. Terus jam 2 itu kan hampir jam 2 malam ya, mereka berantem. Terus bagaimana dengan ibunya Lesti? Kok maksudnya masih nyambung ke besoknya? Ini aneh, ya kan? Nah, jadi ini kan yang mengklarifikasi adalah pengacaranya. Tapi kita akan lihat di kartu tarot Madam Suki, oke? Okay? Jadi tadi Madam Suki memang sengaja membacakan dari sebuah artikel. Supaya apa? Supaya informasi itu bisa dipercaya mengenai talak satu ini. Oke? Dan sekarang kita akan cari tahu melalui sebuah kartu tarot ya atau kartu yang bercerita. Jadi pertanyaannya adalah apakah benar Bilar ini sudah memberikan talak satu kepada Lesti? Jawabannya adalah iya. Jadi di sini ada Ace of Pentacles. Mengatakan di sini adalah awal yang sukses ya. Tapi kita mau cari tahu lagi. Oke, di sini ada Ten of Pentacles. Di sini ada sebuah masalah keluarga. Oke. Terus apalagi? Di sini ada Eight of Wands. Jadi kartu ini mengatakan bahwa iya siapa namanya Rizky atau Bilar ini sudah memberikan talak satu kepada Lesti. Kenapa? Karena ada sebuah permasalahan di dalam keluarganya dia dan ini adalah sebuah awal dari masalah tersebut. Jadi benar ya. Tapi kan kalau talak satu itu masih nggak gimana gimana katanya pengacara tadi ya, karena kan masih sah suami istri begitu. Nah, yang membuat Madam Suki ini terkepo-kepo atau terwaw itu kan ada mamanya. Terus mamanya itu melakukan apa gitu? Ini Madam Suki ganti kartu ya. Kan ada mamanya pada malam itu kan Bilar mengatakan besok aja dibahas karena kan ada mama ya kan mamanya Lesti. Terus kok mamanya Lesti kok diem aja? Kok gimana sih? Kok akhirnya nyambung jam 5 paginya? Mamanya ada nggak sih? Oke. Di sini mengatakan conditioning ya. Oke, terus di sini cari tahu lagi mamanya Lesti ada nggak? Iya, memang mamanya ada, tetapi mamanya tidak bisa melakukan apa-apa begitu. Jadi karena melihat Lesti ini udah kayak gitu ya, udah marah banget, udah nggak bisa dikendalikan istilahnya. Jadi mamanya hanya diem aja begitu. Terus benar nggak apa yang dikatakan oleh si Bilar itu melalui pengacaranya bahwa sebenarnya ia ingin menutup mulutnya si Lesti supaya jangan emosi atau jangan teriak-teriak atau jangan kalap. Kemudian tangannya itu bergeser ke ini, ke leher. Benar apa enggak? Ya, kita cari tahu ya.
Eh, menurut kartu ini sih enggak juga, karena ini Seven of Cups. Jadi di sini ada orang yang melamun dan ini seperti kayak mengira-ngira gitu. Jawabannya itu jawabannya asal. Jadi yang benar apakah si Rizky ini memang memegang leher dari Lesti? Apa enggak? Jawabannya sih Knight of Cups. Jadi di sini juga sebenarnya enggak. Jadi gimana dong? Ini kok membingungkan juga ya? Oke, sebentar. Apa yang terjadi? Ini kartunya mesti banyak, Besti. Oke, jadi di sini memang ada emosi, ya, emosi dari Bilar ini yang nggak tahu dia itu mau apa, mau megang apa gitu loh sebenarnya. Entah dia tuh mau megang kepala, megang mulut atau leher, dia tuh benar-benar nggak tahu karena bingung dan emosi. Nah, jadi emosi ini luar biasa ya. Kalau orang memang tidak bisa mengendalikan. Terus malam itu atau pagi itu bisa eh, kondisi Lesti ini bagaimana? Coba lihat kondisi Lesti ya. Karena kan dia nggak mau diem. Oke, jadi di sini ada Knight of Wands. Di sini kelihatannya dia memang sangat emosi. Kita lihat kondisi Lesti malam itu dan pagi itu seperti apa. Nah, jadi kondisinya pada saat itu adalah dia merasa dibohongin, dicurangin ya, karena di sini ada innocent. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan kalian atau kekepoan kalian yang eh, apa ya, punya pertanyaan si Bilar ini udah menalak satu, jawabannya iya. Dan itu tadi adalah kenapa itu terjadi, oke? Okay? Dan buat kalian yang selama ini mungkin mempunyai hubungan yang membingungkan, apakah hubungan itu mau diteruskan atau tidak, atau kalian yang sudah berumah tangga tetapi pasangan kalian itu ketahuan selingkuh atau ada seseorang yang lain dan kalian selalu mempertimbangkannya terus demi anak. Jadi hidup ini adalah pilihan ya. Terus mungkin kalian yang ngerasa kasihan pasangan kalian, terutama cowok kalian, nggak bekerja, males, tapi kalian demi anak, kalian nggak mau untuk berpisah dari pasangan itu karena semuanya karena anak. Karena hidup ini memang adalah keputusan ya. Karena Tuhan itu terserah kita hidup seperti apa. Hidup mau bahagia, hidup nggak bahagia, hidup sedih, itu tergantung kita. Dan itu keputusan kita, karena Tuhan sudah memberikan kita itu akal, pikiran. Ya, yang kita butuhkan hanya ketegasan dan perlu untuk menengok jiwa kita, batin kita. Tanya, apakah kita bahagia nggak dengan ini semua? Kalau tidak, carilah jalan supaya eh, kalian benar-benar bebas dengan apa yang kalian mau gitu. Dalam arti hidup yang bahagia ya, bukan hidup yang gak karu-karuan. Jadi jika kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan ini mengenai masalah kalian, kenapa kalian gak mencari tahu ya? Jadi datang aja ke Madam Suki, gimana caranya DM di Instagramnya Madam Suki atau kalian cukup untuk WhatsApp ya. Tanya di nomor yang selalu Madam Suki sertakan. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.